Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Yang terhormat Ibu Fitria Ningrum selaku dosen akuntansi biaya dan teman-teman yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat sehingga kita dapat berkumpul di ruang kelas ini. Perkenalkan, nama saya Meira Sakira Maulida yang akan bertugas sebagai moderator dalam diskusi materi alokasi biaya bersama, harga pokok bersama, produk sampingan, penetapan harga jual produk, dan transfer. Adapun anggota kelompok saya yaitu Bella Permata, Nabila Dewi Putri, dan juga Satria Purnama Putra. Baik teman-teman, langsung saja kita mulai ke sesi yang pertama adalah pembukaan. Sebelum itu marilah kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya penyampaian materi, saya sendiri yang akan membacakan materi yang pertama. Pengertian. Yang pertama, biaya bersama. Biaya bersama adalah biaya overhead bersama yang harus dialokasikan ke berbagai departemen, baik dalam perusahaan yang kegiatan produksinya berdasarkan pesanan maupun yang kegiatan produksinya dilakukan secara massal. Yang kedua, biaya produk bersama. Biaya yang dikeluarkan sejak awal mula-mula bahan baku diolah sampai dengan saat berbagai macam produk dapat dipisahkan identitasnya. Produk hasil joint cost. Yang pertama ada produk bersama. Produk bersama adalah beberapa produk yang dihasilkan dalam suatu rangkaian produksi secara bersama dengan menggunakan biaya bahan, tenaga kerja, dan biaya overhead secara bersama. Yang kedua ada produk sekutu. Beberapa macam produk yang diproduksi pada waktu yang bersamaan tetapi tidak dari kegiatan pengolahan yang sama atau tidak berasal dari bahan baku yang sama. Yang ketiga, produk sampingan, suatu produk atau lebih yang nilai jualnya relatif lebih rendah, yang diproduksi bersama dengan produk lain yang nilai jualnya lebih tinggi. Karakteristik produk bersama, produk sampingan, dan produk sekutu. Yang pertama, produk bersama dan produk sekutu merupakan tujuan utama kegiatan produksi. Yang kedua, harga jual produk bersama dan produk sekutu seharusnya lebih tinggi dan produk sampingan. Yang ketiga, dalam mengolah produk bersama tertentu, produsen tidak dapat menghindarkan diri untuk menghasilkan semua jenis produk bersama jika ia ingin memproduksi hanya salah satu di antara produk bersama tersebut. Baik, selanjutnya saya persilahkan untuk Satria membacakan materi yang kedua. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi yang kedua, yaitu metode alokasi produk bersama dan produk sampingan. Metode alokasi produk bersama mempunyai 4 metode. Yang pertama, metode nilai pasar atau nilai jual relatif. Yang kedua, metode rata-rata biaya persatuan. Yang ketiga, metode rata-rata tertimbang. Yang keempat, metode unit kuantitatif atau satuan fisik. Metode alokasi produk sampingan mempunyai 2 metode, yaitu metode tanpa harga pokok dan metode dengan harga pokok. Metode alokasi bersama yang pertama yaitu metode nilai pasar atau nilai jual relatif. Metode ini adalah metode yang sangat populer karena dengan argumennya bahwa harga produk merupakan manifestasi dari biaya produksinya. Metode ini mengasumsikan bahwa setiap produk yang dihasilkan dalam proses produksi bersama memiliki nilai jual atau nilai pasar yang berbeda. Metode nilai pasar atau nilai jual relatif ini mempunyai 2 metode, yaitu metode nilai pasar saat split off point. Metode ini digunakan ketika setelah split off point tidak ada proses produksi lanjutan dan harga jual sudah diketahui pada saat itu. Yang kedua, metode nilai jual hipotesis. Apabila suatu produk tidak bisa dijual pada saat titik pisah, maka harga tidak dapat diketahui pada saat titik pisah. Produk tersebut memerlukan proses tambahan sehingga harga jual tidak dapat diketahui sebelum dijual atau setelah titik pisah. Contoh soal dari metode nilai pasar saat split off point. PT ABC
memproduksi 3 macam jenis produk yaitu alfa, beta, dan gamma. Biaya bersama yang dikeluarkan selama satu periode adalah sebesar 20 juta. Jumlah produksi dan harga jual masing-masing produk tertera pada tabel berikut. Untuk produk alfa jumlah unitnya 5.000, harga unitnya 1.000. Jumlah produk beta 10.000, harga unitnya 1.500, jumlah gamma 7.000, harga per unitnya 1.300. Untuk penyelesaiannya, kita diminta untuk mencari nilai jualnya terlebih dahulu. Nilai jual didapat dari jumlah unit dikalikan dengan harga unit. Maka didapat nilai jual alfa 5 juta, nilai jual beta 8 juta, dan nilai gamma 9 juta 100 ribu. Lalu dicari juga rasionya. Rasionya adalah hasil persen dari nilai jual dibagi dengan jumlah nilai jual. Lalu alokasi biaya didapat dari rasio yang dikalikan dengan 20 juta. Baru dicari HPP per unit. HPP per unit ini didapat dari alokasi biaya dibagi dengan jumlah unit. Selanjutnya contoh soal metode nilai jual hipotesis. Dengan menggunakan data perusahaan PT ABC, pada contoh soal metode nilai pasar, diketahui biaya proses lanjutan masing-masing produk adalah sebagai berikut. Untuk produk alfa, unit produksinya 5.000, harga jual per unitnya 1.000, dan biaya proses lanjutan per unit 400. Produk beta, unit produknya 10.000, harga jual atau per unitnya 800, biaya proses lanjutan per unit 300. Produk gamma, jumlah unit produksinya 7.000, harga jual per unitnya 1.300, biaya proses lanjutan per unitnya 500. Untuk penyelesaiannya, kita diminta untuk nilai jual hipotesis terlebih dahulu. Cara mencari nilai jual hipotesis adalah harga jual dikurangi dengan biaya tambahan. Lalu yang kedua adalah mencari nilai jual. Nilai jual di sini didapat dari jumlah produk dikali dengan nilai jual hipotesis. Lalu rasio seperti tadi di contoh soal sebelumnya, rasio ini didapat dari nilai jual tiap produk dibagi dengan jumlah keseluruhan nilai jual dikali 100%. Lalu dicari juga alokasinya. Alokasi ini didapat dari rasio dikali dengan 20 juta. HPP per kilogram juga sama. Caranya adalah dengan membagi alokasi biaya dengan jumlah produk. Selanjutnya yang kedua, metode rata-rata biaya persatuan. Metode ini berupaya untuk mendistribusikan total biaya produksi gabungan ke berbagai produk atas dasar biaya per unit. Metode ini digunakan jika dari satu proses produksi bersama dihasilkan beberapa produk yang bisa diukur dalam satuan yang sama, meskipun dalam kualitas yang berbeda-beda. Perusahaan yang menggunakan metode ini berpendapat bahwa semua produk yang dikerjakan dengan proses yang sama harus menerima bagian yang sebanding dengan total biaya gabungan berdasarkan unit yang diproduksi. Untuk soal dari metode rata-rata biaya persatuan adalah sebagai berikut. Suatu perusahaan menghasilkan biaya sebesar 2 juta untuk memproduksi 1.000 liter produk dari minyak mentah. Rata-rata biaya produksi per unit adalah 2.000. Maka penyelesaiannya untuk mencari alokasi biaya bersama adalah dikalikan kuantitas dengan rata-rata biaya persatuannya. Maka akan didapat produk bensin 700.000, pelumas 500.000 rupiah, minyak tanah 600.000 rupiah, dan solar 200.000 rupiah. Oke, selanjutnya metode yang ketiga yaitu metode rata-rata tertimbang. Metode yang menggunakan bobot sebagai presentasi dari ukuran besarnya unit, kesulitan pembuatan, waktu yang dibutuhkan, dan sebagainya sebagai dasar untuk mengalokasikan biaya bersama. Penentuan alokasi biaya bersama pada setiap produk didasarkan atas perkalian jumlah unit produk
dengan angka penimbang dan hasilnya digunakan sebagai dasar untuk alokasi. Contoh dari metode rata-rata tertimbang adalah dari soal pada metode yang kedua, yaitu metode rata-rata biaya persatuan, diketahui bobot bensin yaitu 4, pelumas 2, minyak tanah 3, dan solar 1. Alokasi biaya bersamanya adalah sebagai berikut. Nah, untuk penyelesaiannya, kita diharuskan untuk mengalihkan dulu jumlah produk dengan angka penimbangnya. Setelah dijumlahkan, hasilnya itu dicari dulu rasionya. Untuk mencari rasionya, sama seperti cara di contoh sebelumnya, adalah dengan membagi jumlah produk yang telah dikali dengan angka penimbang dengan total jumlah produk yang telah dikali dengan angka penimbang dikali 100%. Dari situ kita dapat mengetahui alokasi biaya bersamanya dengan cara mengalihkan rasio yang telah didapat dengan 2 juta rupiah. Metode keempat, yaitu metode kuantitatif atau satuan fisik. Metode kuantitatif berupaya mendistribusikan total biaya gabungan berdasarkan satuan ukuran tertentu, seperti kilogram, ton, liter, meter, dan sebagainya. Jika produk bersama mempunyai ukuran yang berbeda, maka harus ditentukan koefisien ekuivalensinya yang digunakan untuk mengubah satuan yang berbeda ke dalam satuan yang sama. Metode ini beranggapan bahwa setiap produk dapat diidentifikasi sesuai dengan tingkat pemanfaatan bahan baku dalam ukuran satuan yang sama. Contoh dari metode kuantitatif atau satuan fisik adalah sebagai berikut. Berikut adalah data produk yang dihasilkan dari 1 ton batu bara yang menghabiskan biaya sebesar 1 juta. Oke, di sini kita harus mencari presentasinya dahulu. Untuk mencari presentase atau rasio, sama seperti contoh soal sebelumnya, adalah dengan cara membagi kuantitas tiap produk dengan jumlah keseluruhan kuantitas produk dikali 100%. Baru kita dapat mengetahui alokasi biaya bersamanya dengan cara mengalihkan presentase atau rasio yang telah didapat dengan 1 juta. Baik, mungkin cukup sekian. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih Satria. Saya persilahkan Bella untuk membacakan materi selanjutnya. Terima kasih kepada moderator. Metode alokasi produk sampingan. 1. Metode tanpa harga pokok, non-cost method. Metode tanpa harga pokok adalah suatu metode dalam perhitungan produk sampingan tidak memperoleh alokasi biaya bersama dari pengolahan produk sebelum dipisah. Metode tanpa harga pokok dibagi menjadi 2 macam. 1. Produk sampingan dapat langsung dijual pada saat titik pisah, split of point, atau pengakuan atas pendapatan kotor. Hal ini dilakukan karena biaya persediaan final dari produk utama dianggap terlalu tinggi, sehingga menanggung biaya yang seharusnya dibebankan pada produk sampingan. 2. Produk sampingan memerlukan proses lanjutan setelah dipisah dari produk utama atau pengakuan atas pendapatan bersih. Contoh soal. Diketahui data dari kegiatan operasional perusahaan ABC sebagai berikut. Unit produksi produk utama 16.200 unit, unit penjualan produk utama 13.500 unit, unit persediaan awal produk utama 500 unit, harga jual per unit Rp750, biaya produksi atau unit produk utama Rp500, hasil penjualan produk sampingan Rp2.000 dikali Rp300 menjadi Rp600.000. Beban pemasaran dan administrasi produk utama Rp2.925.000. Penyelesaian laporan laba rugi sebagai berikut. Penjualan produk utama Rp10.125.000, harga pokok penjualan, persediaan awal 500 dikali Rp500 menjadi Rp250.000, total biaya produksi Rp16.200 dikali Rp500 menjadi Rp8.100.000, ditambah dengan persediaan awal Rp250.000 menjadi Rp8.350.000, persediaan akhir jadi Rp1.600.000 dikurangi dengan tersedia jual Rp8.350.000 menjadi Rp6.750.000. Laba kotor Rp3.375.000. Beban pemasaran dan administrasi
Rp2.925.000 dikurangi dengan laba kotor menjadi Rp450.000. Pendapatan lain-lain. Pendapatan penjualan produk sampingan Rp600.000 ditambah dengan laba operasi Rp450.000 menjadi laba sebelum pajak Rp1.050.000. Pendapatan penjualan produk sampingan dijadikan sebagai pendapatan lain-lain sehingga akan menambah laba operasi secara langsung. 2. Metode harga pokok, cost method. Dalam metode ini pengalokasian biaya produk sampingan hampir sama dengan produk bersama, yaitu sebagian biaya bersama dialokasikan kepada produk sampingan dan menentukan harga pokok persediaan produk sampingan dengan biaya yang dialokasikan tersebut. Metode biaya pengganti. Metode biaya pengganti biasanya digunakan pada perusahaan yang produk sampingannya digunakan sendiri sehingga tidak perlu membeli bahan dari pemasok luar. Harga pokok yang diperhitungkan adalah sebesar harga beli atau biaya pengganti yang berlaku di pasar. Contoh soal, misalkan diketahui data sebagai berikut. Jumlah biaya produksi untuk 10.000 kg produk utama Rp700.000, pendapatan penjualan 9.000 dikali 120 menjadi Rp1.800.000. Biaya pengganti produk sampingan yang digunakan dalam pengolahan produk utama Rp500.000, biaya pemasaran dan administrasi dan umum Rp100.000, persediaan akhir produk 1.000 kg. Penyelesaian laporan laba rugi. Pendapatan penjualan produk utama Rp1.880.000, HPP-nya, biaya produksi Rp700.000 dikurangi biaya pengganti produk sampingan Rp50.000 menjadi Rp650.000. Dikurangi persediaan akhir 1.000 kg dikali Rp65 menjadi Rp585.000. Laba bruto Rp495.000. Dikurangi biaya pemasaran dan administrasi umum Rp100.000 menjadi laba bersih sebelum PPh Rp355.000. Rp650.000 dibagi 10.000 kg Rp65. Sekian dari saya, kembalikan kepada moderator. Terima kasih Bella. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Nabila. Materi yang ketiga yaitu penetapan harga jual, produk, dan transfer. Harga transfer dapat didefinisikan dalam arti luas dan sempit. Dalam arti luas, harga transfer adalah harga perpindahan barang atau jasa yang dipertukarkan antar unit-unit atau antar pusat pertanggungjawaban dalam suatu organisasi. Metode harga transfer yang dapat digunakan untuk menentukan harga transfer barang atau jasa antar divisi antara lain sebagai berikut. Yang pertama yaitu metode harga pasar dan yang kedua yaitu metode biaya ditambah laba. Metode biaya ditambah laba ini dipakai jika terdapat beberapa kondisi-kondisi sebagai berikut. Yang pertama yaitu jika di pasar tidak tersedia harga pasar produk yang ditransfer. Yang kedua, di pasar terdapat beberapa harga pasar produk yang ditransfer. Dan yang ketiga, produk yang ditransfer sifatnya khusus atau rahasia. Di sini ada contoh soal, yaitu jika PT Persada memiliki dua pusat laba yaitu divisi A dan divisi B. Produk divisi A yaitu produk N. Sebagian dijual kepada pihak luar dan sebagian lainnya ditransfer ke divisi B untuk diolah lebih lanjut. Harga jual per unit di produk N kepada pihak lain yaitu Rp360.000. Biaya produksi dan non-produksi produk N di divisi A per unitnya adalah sebagai berikut. Produksi variabel di biaya standar yaitu Rp120.000, sedangkan di biaya sesungguhnya Rp160.000. Produksi tetap di biaya standar Rp30.000, di biaya sesungguhnya Rp30.000. Non-produksi variabel di biaya standarnya Rp60.000, biaya sesungguhnya Rp60.000. Non-produksi tetapnya di biaya standar Rp50.000, sedangkan di biaya sesungguhnya Rp50.000. Jika produk ditransfer dari divisi A ke divisi B, biaya non-produksi variabel sebesar Rp40.000 tidak dapat dihindari. Jika PT Persada pada contoh di muka menggunakan harga transfer berdasar biaya ditambah laba sebesar 25% dari biaya produksi, maka besarnya harga transfer per unitnya adalah sebagai berikut. Penyelesaiannya di sini ada 4. Yang pertama yaitu harga transfer berdasar biaya penuh sesungguhnya ditambah laba. Biaya produksi variabel yaitu Rp160.000, biaya produksi tetapnya Rp30.000, biaya non-produksi variabel yang tidak dapat dihindari Rp20.000, dari Rp60.000 dikurangi Rp40.000, biaya non-produksi tetapnya Rp50.000. Semuanya dijumlahkan sehingga harga penuh sesungguhnya per unit yaitu Rp260.000.
ditambah laba 65.000 dari 25% dikali 260.000, sehingga harga transfer per unitnya yaitu 325.000. Yang kedua yaitu harga transfer berdasar biaya penuh standar ditambah laba. Biaya produksi variabelnya 120.000, biaya produksi tetapnya 30.000, biaya non-produksi variabel yang tidak dapat dihindari 20.000 dari 60.000 dikurangi 40.000, biaya non-produksi tetapnya 50.000. Semuanya dijumlahkan sehingga biaya penuh standar per unitnya 220.000. Ditambah laba sebesar 55.000 dari 25% dikali 220.000, sehingga harga transfer per unitnya yaitu 275.000. Cara yang ketiga yaitu harga transfer berdasar biaya variabel sesungguhnya ditambah laba. Biaya produksi variabelnya 160.000, biaya non-produksi variabel yang tidak dapat dihindari 20.000 dari 60.000 dikurangi 40.000, dijumlahkan sehingga biaya variabel sesungguhnya per unit yaitu 180.000. Labanya 45.000 dari 25% dikali 180.000, sehingga harga transfer per unitnya 225.000. Dan yang terakhir yaitu harga transfer berdasar biaya variabel standar ditambah laba. Biaya produksi variabelnya 120.000, biaya non-produksi variabel yang tidak dapat dihindarinya 20.000, dari 60.000 dikurangi 40.000. Semuanya dijumlahkan jadi biaya variabel standar per unitnya 140.000. Ditambah laba sebesar 35.000 dari 25% dikali 140.000, sehingga harga transfer per unitnya 175.000. Untuk latihannya, ini ada soal, bisa teman-teman kerjakan ya. Baik, dapat saya simpulkan diskusi kita hari ini. Perusahaan akan selalu berusaha menciptakan produk yang dibutuhkan oleh konsumen. Akibatnya, suatu perusahaan tidak hanya memproduksi satu produk, tetapi beragam produk untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Hal ini menjadikan masalah baru bagi perusahaan dalam perhitungan akuntansinya. Setiap perhitungan akuntansi biaya bersama dan biaya sampingan memiliki perhitungan metode yang berbeda-beda. Mungkin cukup sekian diskusi kita hari ini. Mari kita ucapkan alhamdulillah. Saya sebagai moderator undur diri dan juga mohon maaf atas kesalahan kelompok kami saat proses penyampaian materi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.